Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Opsi Obrolan Santai Inspiratif. Alhamdulillah, bahagia sekali hari ini Rumah Inspirasi kedatangan dua tamu spesial. Ini teman-teman saya yang spesial ini. Ada Mas Azam, ada Mas Fatur. Ingin tahu siapa dia? Biar cerita sendiri dah nanti ya. Gimana kabarnya ini semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Semuanya sehat. Sehat beneran ini? Sehat. Sehat. Ini kan banyak mendung ini pas hujan ini. Ya nggak ada flu-flu begitu ya? Nggak ada Ustaz. Alhamdulillah sehat. Harus diimbangi dengan olahraga juga yang teratur ini kayaknya. Ini kalau Biar ngomong olahraga saya jadiin. Baik, alhamdulillah. Apa nih aktivitasnya Mas Azam? Iya. Katanya sibuk ini. Kayaknya ini lebih ke tepatnya nih pengacara, Zat. Oh gitu. Pengangguran banyak acara gitu ya. Soalnya Soalnya itu ya. semacam perawi bisa boleh. Yang penting itu mondar mandirnya itu yang kelihatan sibuk. Gitu. Iya. Meskipun ya kantong ya tetap sama aja gitu kan. Ya itu, tapi kalau untuk urusan kita ngomongin bisnis ya sekarang ya mungkin sekarang lagi turun ya mungkin ya nggak tahu nih apakah itu terkait dengan isu-isu yang lain. Yang jelas bisnis ya jalan masih stagnan belum bisa berkembang. Naik turun biasa. Naik turun biasa. Ngomong-ngomong gitu. bisnisnya apa ini kelihatannya? Ini semacam masih tetap kalau untuk di dunia bawang merah itu bawang goreng itu masih cuman kan Kalau nggak terlalu Probolinggo ini kebetulan kita kan rumah inspirasi di Probolinggo ya. Iya. Itu ikonnya adalah memang bawang merah. bawang merah betul. Ini gimana? Ini Kalau untuk bisnis bawang pelakunya merah, ini. kalau untuk bawang merah itu sedikit sekarang itu kayak apa ya? Kan bawang kan musim hujan nih. Jadi kan belum terlalu banyak sehingga emang nilainya Ya itu hujan ya, pengaruh ya. pengaruh Musiman ya, sekali musiman itu kan. Jadi ya saya juga harus punya opsi lain dong kalau untuk terkait itu kan sehingga ya dunia perbesian juga saya ambil kayak misalkan bikin pagar, kanopi, semacam apa tuh yang berbau dengan furniture ya istilahnya ya kayak gitu ya seperti itu. Mungkin itu tapi ya sekali lagi semuanya tetap sibuk gitu ya, tetapi kantong ya tetap sama aja nggak nambah-nambah ini Ya. belum ya. malah tubuh yang semakin tambah besar. Ini kan harus tetap disyukuri. Ya alhamdulillah. Jadi kalau memang saya mengenal Mas Azam pertama kali, ini yang backgroundnya adalah memang latar belakang pendidikannya adalah memang ekonomi. Ya, Ya. ekonomi, betul. Tentu ada korelasi enggak? Karena jujur kalau saya misalkan berpendidikan basicnya di ilmu pangan itu ternyata sekarang justru tidak berkecimpung di ilmu pangan, pangan, justru betul. banyak sekarang mengajar yang itu lintas disiplin ilmu yang sekarang saya tekuni. Walaupun secara historis kalau kita lihat apa yang menjadikan kita sekarang itu adalah apa yang dulu menjadi kebiasaan. Kita. Waktu di kampus ternyata saya senang aja lebih banyak justru berorganisasi, Iya. saya banyak berinteraksi dengan orang lain gitu. Justru ternyata itulah yang menjadikan saya hari ini. Gitu. betul. Nah, saya kira ketika Mas Azam ini bicara tentang latar belakang pendidikannya adalah ekonomi di Hamfara kalau nggak salah. Iya betul. Itu berkolerasi enggak gitu dengan bidang kehidupan yang setiap hari digeluti lah sekarang. Ya kalau misalnya kita ngomong ekonomi ya itu sangat berhubungan sekali, relate ya dengan kehidupan sekarang. Ketambahan lagi kalau kita ngomongin soal ekonomi lagi, tapi ekonomi Islam ekonomi Islam lebih tepatnya lebih ke ekonomi Islam yang awalnya itu kayaknya nggak laku gitu loh. Saya mikir awal itu nggak laku, tapi sekarang ternyata semenjak ini kayak kasusnya Bank Indonesia, Bank Syariah sudah mulai bermunculan. Yang pertama kali Bank Muamalat kan. Ya. Tapi pada akhirnya yang kemudian muncul Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan pada akhirnya sekarang menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia yang di-merger, sehingga nama Syariah itu lebih trennya lagi, lebih kuat lagi. Nah itu juga berpengaruh terhadap ekonomi Islam tadi. Ditambah lagi dengan saya sendiri, dengan teman-teman kolega bisnis itu, beberapa itu memang sudah mulai sadar dengan kayak anti riba, terutama itu anti riba itu ada itu. Kalau nggak salah itu namanya Bang Chandra itu dari X-Bank itu kalau nggak salah itu yang beliau tokohnya itu sering ngomongin terkait dengan anti riba seperti itu ya. Selama ini sangat relate sekali dengan ya kehidupan saya dengan termasuk apa yang saya pelajari begitu ya. Artinya kalau saya bilang sekarang ini sebagai anak muda kuliahnya di mana, di Fakultas Ekonominya Syariah, itu kan bayangannya
tidak apa ya, tidak keren kan gitu. Selama ini kan bayangannya kalau kita kuliah di Fakultas Ekonomi mungkin kerjanya kan di perbankan. Iya, betul. Nah, ekonomi syariah itu apa? Lah, maksud saya itu adalah ada nggak satu paradigma, apalagi kita sebagai seorang muslim nih, motivasi sebenarnya supaya ini paradigma berpikir kita berubah nih. Ternyata justru kehidupan kita itu kan sebenarnya ekonomi. Betul. Kita melaksanakan yang alhamdulillah ini sudah keluarga semua kan ya. Iya, alhamdulillah. Kan menjadi penting. Artinya bukan hanya dari sisi melihat orang lain dalam pekerjaan kita yang memiliki, misalkan ada yang jadi bankir, ada yang menjadi ekonomi. Tentu kan basic latar belakang disiplin itu kan sangat penting. Nah, saya ingin merubah apa kira-kira kalau saya di ekonomi Islam ternyata apa? Ketika saya melakukan aktivitas, apalagi Mas Azam ini seorang entrepreneur, ternyata semua ilmu yang saya dapatkan itu orientasinya untuk supaya aktivitas bisnis saya benar gitu. Nanti kan ternyata banyak orang yang ternyata melihat ekonomi itu biar keren, sok kaya, ternyata hidupnya masalah karena riba. Ini mungkin gimana nih? Iya. Paham maksud saya? Iya, paham sekali. Gimana? Jadi, ya misalkan contoh ya, sederhananya begini. Kalau kita ngomong ekonomi sesuai dengan faktanya sekarang kan seolah-olah kalau kita tuh punya bisnis UMKM terus kemudian pinjamannya ke bank dan sebagainya, itu kelihatan kayak bos banget gitu ya. Kalau kita kayak gitu ya. Terus kemudian kita ya termasuk juga banyak tagihan juga mungkin kayaknya bos banget karena penilaiannya dengan oleh bank itu sendiri itu otomatis kan orang yang saya orang the big ya gitu ya, ekonominya mapan. Tapi kalau kita lihat secara yang saya pelajari di ekonomi Islam itu ya lebih kepada satu prinsipnya. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini yang menjadikan kenapa ekonomi Islam itu menjadi unik, istimewa. Dan insya Allah tuh kalau dalam bahasa saya itu kehidupan itu aman. Aman dari apa? Aman dari tagihan gitu. Aman dari riba, dari dosa sendiri, apalagi riba ini. Riba ini ngeri banget kan ya. Tagihannya bagaimana sekarang juga rame kayak pinjol-pinjol yang itu sudah tidak sesuai dengan banyak mahasiswa terkena juga akar. Oh iya, mahasiswa banyak itu. Seumuran kita mahasiswa banyak juga Yesus bunuh diri juga gara-gara itu ya. Jadi ya artinya ya untung saya tuh bersyukur itu ya belajar, apalagi saya melindungi keluarga saya juga, anak istri juga, bahwa dengan pemahaman ekonomi Islam itu kan menjadikan kita itu hidup aman dalam artian tidak hanya di dunia tapi insya Allah di akhirat juga gitu. Alhamdulillah, keren banget. Ya. Itu kita mengenal sedikit siapa Mas Azam. Tapi bukan hanya Mas Azam nih, kita hari ini bisa datang Mas Fatur ya, Mas Fatur Rahman. Ini tolong ceritakan Mas Fatur Rahman ini siapa, aktivitasnya setiap hari apa. Siapa tahu kita bisa mengambil inspirasi dari mas-mas saya ini berdua. Ini Mas beneran ya, 24 karat ya. 24 karat betul kan. Ya, jadi gimana Mas? Kalau saya pribadi aktivitas keseharian sebagai translator. Sebagai penerjemah, betul. Jadi penerjemah bahasa karena mulai dari SMA, SMP saya sudah suka belajar bahasa asing. Asing ini Madura ke Indonesia atau bahasa apa ini? Itu kan juga menerjemahkan. Madura ke Jawa, Jawa saya Madura. Soalnya sudah lama tinggal di Probolinggo ini harus cari penerjemah bahasa Madura kan. Nah, betul. Ini unik. Saya pun pernah menerjemahkan dokumen dari klien luar dari bahasa Inggris ke bahasa Madura. Oh gitu. Ya, jadi banyak kalau kita bicara terjemah sebenarnya kita membicarakan dua padanan bahasa. Tapi basicnya adalah pendidikannya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini perlu dianu dulu ya, bahasa Inggris sebenarnya. Terus tadi bagaimana pengalaman tadi itu? Untuk yang bahasa Madura. Itu kan siapa tahu nanti di sini kalau ingin transit dari bahasa Madura ke bahasa Inggris siapa tahu juga bisa. Ya, terkait itu mungkin nantinya kita dibutuhkan beberapa pengetahuan basic terkait dengan bahasa sumber dan target. Karena saya sebagai asli keturunan Madura yang target bahasanya ke Madura, jadi bisa punya kompetensi. Asmat asli Madura. Asli Madura. Terus berikutnya karena saya juga berbasis pendidikan yang backgroundnya juga bahasa Inggris. Masya Allah, jadi bahasa sumbernya pun juga mumpuni. Nah, dari situ bisa menerjemahkan. Jadi syarat untuk menerjemah itu sebenarnya aktivitasnya dua tadi, mampu di bidang bahasa sumber dan bahasa target. Ya. Dan memang
kalau kita bicara hidup kita itu kan komunikasi ya. Komunikasi. Ya, betul. itu kan pemahaman tentang bahasa ini kan tentu sangat penting sekali. Jadi, gitu ya. betul. Dan itu ada nggak satu kelebihan, mungkin kita harus bersyukur ya ketika Mas Fatur ini menggeluti penerjemahan ya, impactnya kepada kualitas hidup ini apa? Nah, atau mungkin menurut Mas Fatur kualitas hidup itu yang bagaimana, yang sehingga kan gini, artinya selama ini kan kita itu akan enjoy, akan senang kalau kita tuh menjalani sesuai dengan passion kita, gitu ya. Mas Azam tadi kan sesuai nggak Mas tadi? Alhamdulillah sesuai tadi. Kebetulan pas gitu. Kebetulan pas gitu. Pas sekali kan, pas, gitu. Ya. Kan sangat sulit kalau kita itu sangat kasihan ya kalau kita menjalani hidup ini tidak sesuai dengan passion kita gitu. Artinya otomatis ketika kita menjalani itu semakin dalam dan kita akan semakin ahli dalam bidang tadi itu. Betul. Misalkan Mas Fatur sekarang di penerjemahan ya, tentu bukan hanya sekedar materi yang didapatkan. Kan ada sesuatu yang ingin diraih apa di dalam hidup ini. Kata orang sih hidup ini, apa sih yang jadi dari hidup ini? Katanya adalah kebahagiaan. Betul. Happiness, artinya kebahagiaan. Nah ini hubungannya dengan pekerjaan yang selama ini dijalani. Nanti kita ingin tahu juga Mas Azam ini, ya kan kita ini diskusi santai tapi ada yang inspiratifnya kan. Ya, betul. Sudahkah bisa membawa kebahagiaan? Artinya begini, tadi Mas Azam ngomong, ini kantong saya nggak kok misalkan kosong terus misalkan gitu. Oke, kantong kosong. Itu mungkin kata orang, tetapi sebenarnya saya bahagia kok. Gitu. Makna bahagia. Nah, ini kita ingin tahu karena banyak orang yang kantongnya tebal ternyata nggak bahagia gitu. Faktanya demikian. Ya, ada yang sampai kemarin itu ya begitulah. Ada yang bunuh diri dan sebagainya katakan. Ya, mungkin saya sederhana saja dari aktivitas Mas Fatur dari sisi seorang penerjemah dari itu. Apa impact yang bisa didapatkan dari situ untuk berkontribusi kualitas hidup. Nah, dan nanti kita kaitkan dengan kebahagiaan nih. Ya betul. Kalau hal menarik ketika saya mempelajari bahasa itu adalah pada poin, saya sangat setuju dengan satu adagium lah ya bahasanya, yang menyatakan bahwasanya seorang poliglot itu, atau orang poliglot itu kan orang yang bisa menguasai banyak bahasa tuh. Alhamdulillah kita di Indonesia nih. Indonesia itu kita juga udah poliglot tuh minimal kalau nggak salah 5 bahasa ke atas. Untuk yang disebut poliglot itu adalah orang yang minimal menguasai 5 bahasa. Kita kan udah punya nih Madura, Jawa, Inggil. Kalau Inggil masih Jawa ya. Jadi misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalaupun nanti kita tambahin di bahasa Arab, kita sudah jadi poliglot nih. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya orang poliglot dia bisa berpikir dari banyak sudut. Bahkan di imajinasinya dari beberapa riset orang yang menguasai banyak bahasa itu lebih cerdas. Cuman poin yang paling saya dapatkan dari banyak belajar bahasa itu kita memiliki sumber yang tidak hanya satu jalur. Contoh misalnya saya ketika membaca referensi dari bahasa Inggris saya juga bisa dapat, dari referensi bahasa Indonesia saya bisa dapat, ataupun bahkan beberapa dari bahasa Arab juga saya bisa dapat. Jadi input lebih banyak di sana. Jadi misal media yang saya pakai, misalnya kita sebagai seorang Muslim tentunya dalam memperkaya bahasa Arab kita, misal ada banyak sekali media. Salah satunya mungkin Al-Quran, bahasanya terkait kosakatanya, keindahannya dan yang lain-lain. Nah, jadi di situ kelebihan ketika kita bisa memiliki lebih dari kemampuan satu bahasa itu adalah di poin itu menurut saya. Jadi input pengetahuan dan informasi itu lebih banyak sumbernya. Saya kok jadi ingat bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, pemimpin besar Pak Karno, Sultan Muhammad Al-Fatih, itu salah satu atribut yang menguatkan karakter pemimpinannya adalah bahasa. Bahasa, betul. Saya tahu Muhammad Al-Fatih itu menguasai berapa bahasa. Banyak banget ya. Karena dia nanti itu kan akan memimpin, menentukan banyak kebijakan, dan tentu yang penting skala interaksi dia itu kan tidak lokal. Betul. Kan dia sebagai penguasa internasional kan gitu. Betul. Jadi bahasa internasional ya itu harus tahu. Pak Karno sendiri kan juga gitu. Ya. Lantas bagaimana? Tapi juga ada pemimpin yang bahasanya juga ya kayak gitu-gitu misalkan. Tapi akhirnya jadi pemimpin juga gitu. Tapi itu
akhirnya di mata dunia juga bermasalah. Artinya begini, kadang-kadang itu orang akan dinilai kredibilitas dia dari segi bahasa dia. Ya, apalagi pemimpin. Ini saya fokus pemimpin ketika tadi ngomong bicara tentang bagaimana orang yang menguasai bahasa dan berkontribusi terhadap kualitas hidupnya. Apalagi ini kualitas bangsa. Betul. Mungkin gimana dengan apa yang saya sampaikan tadi? Ya betul, karena kalau menurut saya berbahasa itu adalah soft skill. Jadi soft skill untuk dia meningkatkan kapasitas. Salah satu tadi kan untuk dapat informasi kan dia juga menyampaikan dan dapat bahasanya itu kayak apa? Kalau dalam istilah linguistik itu decode dan encode. Jadi bahasanya tuh kalau dalam istilah bisa dimengerti oleh orang bahasa ya. Bisa bahasa ini bahasa saya. Jadi istilahnya kayak kita nerima ataupun ngasih gitu, masukin dan ngeluarin. Itu semuanya kan intinya pemimpin kan menyampaikan ide, gagasannya dia. Dan kemudian semuanya terkait hal itu. Nah, itu masuk social skill yang soft skill yang menurut saya adalah poin inti dari seorang pemimpin gitu. Makanya tadi kenapa pemimpin besar sukses itu rata-rata memiliki kemampuan banyak bahasa salah satunya, kemampuan berbicara yang bagus. Nah, jadi ini bukan untuk bicara politik atau yang lain, tapi ini adalah bagaimana sesungguhnya peran dari soft skill berbahasa itu dalam meningkatkan komunikasi kita, kapasitas hidup kita, seperti itu. Ya, saya jadi ingat Mas Azam tadi itu kan seorang yang bergerak di masyarakat dalam sebuah entrepreneur. Kan tetap bahasa tetap penting. Nah ini betul lah. Contoh di pasar. Ya. Jadi saya jadi bahasa bukan hanya sekedar menguasai bahasa, tapi adalah bagaimana kemampuan kita mendelivery. Mendelivery. Itu kalau dalam bahasa, kalau dalam bahasa ekonomi itu negosiasi lah. Lobby ini kan harus menggunakan bahasa yang itu kan bisa jadi bukan orang intelek. Sebenarnya bukan saya tidak merendahkan, di pasar itu kan harus dengan bahasa pasaran. Betul. Tapi yang penting itu kan sebenarnya niat kita, misalkan kita mau berdagang, ya itu yang penting niat kita itu kan tercapai dan dia bisa memahami. Kita pakai bahasa yang tinggi di pasar, ternyata justru dia tidak bisa memahami. Padahal kita punya produk bawang. Mas Azam kalau nggak salah biasa bawa bawang dari pasar bawang Probolinggo dari pasar Dringu Dringu terus ke Malang biasanya. Malang. Ini kan kemampuan bahasa. Penjual itu kan lidahnya ini yang penting. Betul. Walaupun kita harus berhati-hati. Islam memberikan warning supaya, tapi kan namanya kemampuan untuk apa ini ya? Bukan membujuk kemampuan sampai dia itu mau membeli. Mau klik itu dengan barang kita. Kalau bahasa ini kan ada istilahnya copywriting ya istilahnya. Pokoknya bagaimana iso gak iso ternyata ketika berhadapan dengan saya itu dia bisa akhirnya membeli. Bukan dengan penipuan loh ini. Tapi kemampuan untuk mengolah komunikasi dia. Teknik lobby dan negosiasi. Gimana kalau menurut Mas Azam dalam praktek ketika berhubungan dengan customer? Kalau kita berbicara tadi berkaitan dengan bahasa tadi itu tadi sudah disinggung bahasa terkait dengan bagaimana dia seorang pemimpin gitu kan. Pemimpin itu harus bisa pintar lah ya kayak gitu. Nah, kalau dari sisi ekonomi itu kan lebih tepatnya kepada lobby teknik lobby, teknik negosiasi. Kalau closing betul. Dan kalau dalam bahasa yang sekarang ramai itu digital market itu CS-nya apa? Enggak tahu saya ini CS-nya itu kalau dalam yang saya kenal itu CS. Enggak tahu CS-nya lebih tepatnya beliau yang lebih paham karena pakai bahasa Inggris itu ya. CS-nya itu. Jadi kalau kita ngomongin lobby, ketika kita ngomongin negosiasi, ya bagaimana kita itu bisa tarik ulur terhadap bagaimana permintaan konsumen seperti ini, kita bisanya seperti ini, ya kan? Terus kemudian bagaimana dengan saya tambahin seperti ini. Kan itu kan permainan. Kalau di dalam bahasa saya sih permainan bahasa, tekniknya itu bahasa. Kalau kita mau kaku-kakuan, mohon maaf, ini harganya sekian. Enggak bisa, ini harganya sekian. Selesai lah. Gitu. Selesai, semuanya akan selesai di situ. Bahkan sekelas seorang pemimpin pun ketika dia berinteraksi dengan dunia luar, mungkin secara internasional, skala internasional begitu ya, dia kan harus juga punya kapasitas untuk bisa teknik lobby, apalagi kalau kita ngomongin mau beli produk-produk impor, ekspor dan sebagainya kan seperti itu juga menggunakan ini. Nah, ini penting. Saya baru dapat ilmu yang sangat luar biasa ketika beliau menyampaikan bahwasanya pentingnya sebuah bahasa dalam bertransaksi juga itu. Cuman gini, ada satu poin unik menurut saya. Jadi ketika kalau kita sudah melibatkan negosiasi, komunikasi, itu bukan hanya kemampuan bahasa saja yang dilibat. Contoh misalnya saya ketika misalnya skor TOEFL saya sudah 650 nih.
Keren sekali itu. Cuman misal ketika saya berkomunikasi dan komunikasi ini dibawa ke bidang bisnis, itu sudah ada ilmu lain yang dilibatkan dalam aktivitas itu. Jadi bukan hanya bahasa lagi, tapi bagaimana mempengaruhi orang, teknik closing yang tepat ketika membicarakan penawaran, gitu ya. Demand dan ini ya supply dan demand dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya bahasa itu intinya seperti ini, poin yang ingin saya dapat. Jadi orang yang pintar berbahasa pun dia membutuhkan keahlian tambahan ketika dia terjun ke bidang tata pintar khusus seperti itu. Kan memang tools dia ya. Hanya tools saja gitu. Hanya tools saja, maka tools itu digunakan untuk apa? Maka dia juga harus memiliki kemampuan dalam tadi. Kalau Mas ini kan marketing, marketing bahannya tadi itu, product knowledge-nya juga harus paham. Kita bisa sangat fasih menyampaikan itu, tapi kita nggak paham kalau misalnya pedagang, product knowledge kita apa, ya produk kita itu apa, bawang merah, bedanya bawangnya Probolinggo sama bawang yang lain itu apa. Perbedaan mungkin ketika Mas Azam tadi di dunia perbesian, still keuntungan apa bedanya itu tadi kan juga harus memahami. Baik, ini luar biasa kita ngomong dari perkenalan saja gitu ya. Dari ta'aruf masing-masing itu siapa gitu ya. Dan juga akhirnya kita ngomong sampai di core kepentingan kita apa, bahasa. Beliau juga marketing, saya kira bisnis ini saya kira juga masih banyak yang harus kita ulik gitu ya. Mungkin yang poin terakhir tadi kan sempat kita dari profesi yang kita jalani. Saya mengajar. Memang nggak bisa diukur dengan materi katakanlah gitu. Materi sesuatu yang sangat penting. Jadi itu memang bagian sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Tapi ada satu hal yang ternyata di situ saya menemukan kebahagiaan. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya bahagia kok di sini itu. Ya, mana bahagia saya? Bahagia itu di sini. Sakit juga di sini. Sakit juga di sini. Artinya memang kolbu, hati gitu. Memang ketika kita terpenuhi kebutuhan kita itu tentu refleks secara biologis kita senang kan gitu. Tapi kan makna bahagia itu adalah ketika kita menjalani salah satu profesi yang kita jalani itu sesuai dengan kita banget yang kita sukai gitu. Dan artinya gini, ini sebagai tanda syukur saya, Allah bukakan di usia saya mungkin sudah nggak muda lagi gitu ya, alhamdulillah. Ternyata Allah berikan saya mesin kecerdasan saya di sini. Disitulah pintu rezeki kan gitu. Allah itu memberikan kita keistimewaan sendiri pintu rezeki. Mungkin ada di antara kita mungkin yang masih muda belum tahu Bu Aisyah saya ini siapa, mungkin dia belum tahu pintu kecerdasan dia gitu, belum klik gitu. Saya masih mencari gitu, di googling juga nggak ketemu, di TikTok. Nah, akhirnya kalau orang sekarang artinya banyak mencari jati dirinya di media sosial yang ternyata itu bukan dirinya. Nah, ini penting. Ini nanti kita bahas ya, menjadi diri sendiri tadi itu. Ini mungkin bagus untuk generasi muda. Lain waktu aja ya gitu ya. Baik, itu kebahagiaan saya ketika saya menjalani hidup ini sesuai dengan yang Allah tunjukkan mesin kecerdasan saya. Ini bahasa apa ya mesin kecerdasan? Mesin kecerdasan itu artinya ya habit saya, kesenangan saya. Sehingga pokoknya saya itu menjalanin itu walaupun pengorbanannya tinggi, saya enjoy deh. Saya enjoy dari situ, enjoy bahagia. Ya tentu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah kita sebagai seorang muslim. Bahagia menurut saya seperti itu. Karena banyak orang sekarang itu nyari kebahagiaan itu sulit. Ya, ada keluarga, ini keluarga. Betul nggak Mas? Dia berkeluarga nyari bahagia, tapi ternyata justru pengen nyari kebahagiaan di pintu samping. Rumput tetangga lebih menarik. Lebih hijau ya. Kalau hijau sudah biasa kan. Kalau saya orang ekonomi mungkin lebih menarik. Gitu. Apa makna kebahagiaan? Mas Azam, ini mungkin terakhir gitu. Kalau orang ekonomi dikatakan bahagia ya. Bahagia ketika bunyi token enggak bunyi, tuti. Iya Tat, bener ini serius. Bahagia tokennya bunyi kan biasanya token sekarang kan bunyi kan tuti gitu ya. Kita yang pusing. Kita yang pusing kan pasti kan gitu. Ini bunyi tokennya sudah bunyi kan gitu kan, ini gimana? Bunyi apa bahagia tadi. Bahagia ketika anak merengek minta es krim ternyata kita bisa beliin. Bahagia ketika istri masih tetap memasak, dalam artian di rumah masih ada dapur tetap mengepul. Ini orang ekonomi kalau ngomong, ya kan? Prinsip bisnis saya tekankan karena saya orang ekonomi gitu. Selama bahagia ini kebutuhan ini masih tercukupi, insya Allah itu bahagia.
Ini kalau dari sisi orang ekonomi nggak mau. Makanya hidup ini bahagia. Walaupun hari ini bisa bersamamu. Gombal aja ya, gombal. Makanya dalam prinsip bisnis itu ada prinsip passion itu yang penting ada duitnya. Meskipun passion tapi bisnisnya nggak ada duitnya, percuma. Mending kayak yang tidak passion tapi banyak duitnya. Artinya kita bicara terkait mungkin bidang bisnis dan ekonomi ya. Artinya tuh katanya kalau misalnya kita orang ngomong secara umum itu ya kita tuh enggak apa-apa, enggak punya duit katanya itu. Tapi enggak masalah ya punya duit, tapi setiap solusi atas permasalahan itu masalahnya duit. Ya kan begitu. Sehingga kalau orang ekonomi ngomong intinya itu adalah money is money is money. Kalau sekarang kan cuan kan begitu. Ini kalau dari sisi ekonomi. Nah, itulah yang menjadikan ekonomi dari sisi ekonomi yang secara umum itu ya berat kalau kita ngomongin paradigmanya seperti itu. Kalau kita ngomong bahagia. Nah, tetapi dengan keadaan saya seperti mengenal ekonomi dan sebagainya itu, ya saya lebih bahagia. Apa maksudnya? Jadi begini. Padahal kan kalau kita ngomongin terkait dengan masalah bahagia nyaman. Kalau saya ngomongnya itu kalau dalam bahasa keluarga itu nyaman itu sesuai dengan passion, nyaman dengan kebahagiaan kondisi kita, ya balik lagi ke kata-kata bersyukur. Nah ini loh, bersyukur. Itu. Bersyukur punya mobil, bersyukur punya rumah, ya lantai 3 gitu. Pas punya mobil, pas pengen ada. Ya itu. Apalagi punya kepribadian. Nah, ini mobil pribadi. Nah, itu jadi. Nah, kalau berkaitan dengan ekonomi Islam yang seperti yang saya dapatkan seperti itu. Sekali lagi, ketika kita pengen kan ya, kita lakukan gitu ya. Biasanya kan gitu kalau prinsip ekonomi kan kita butuh, kita beli. Itu kan jelas demand supply tadi ya. Tapi kalau di dalam ekonomi Islam, ingat kita butuh. Nah, dilihat dulu. Butuhnya seperti apa? Apakah itu sangat urgent? Apakah sampai benar-benar kita itu kalau nggak butuh itu, kita mati? Itu tadi. Dan yang terakhir adalah apakah Allah itu ridho terhadap apa yang kita butuhkan? Itu yang penting. Makanya kenapa ekonomi Islam itu dulu pada di awal-awal tahun 2008-2009 itu masih sulit untuk memperkenalkan. Kenapa? Nah, terkait tadi itu sekali lagi bahasa untuk menyampaikan bahwa ekonomi Islam itu penting itu susah untuk diterima oleh masyarakat. Ya contoh sederhana, ini bahasa kalau yang saya alami di fakta ya relate sekali dengan kehidupan kita. Contoh ketika misalkan keluarga saya bilang, oke lah kamu bilang enggak perlu pinjam bank. Kalau mau usaha, enggak akan berkembang. Katanya begitu. Kalau misalnya butuh apa-apa, mau pinjam ke siapa? Kamu juga enggak mungkin kan ngasih pinjaman. Nah, kalau misalnya ke bank, jelas kan? Atau mungkin ke orang dengan cara misalkan ada uang anak gitu ya, uangnya beranak gitu ya. Nganaknya duit lah kalau bahasanya tuh begitu. Jadi ada semacam nilai lebih yang harus ditambahkan ketika kita mengembalikan uang itu. Nah, kalau kita ngomong secara kasat mata, ya lebih enak mana? Kan yang jelas, yang pasti dong. Kalau misalnya kita pinjam ke bank atau pinjam ke yang nganak duit tadi itu langsung dikasih, dapat, selesai. Kita jalan hidupnya. Tapi kalau kita nunggu orang yang mau berbelas kasihan dan itu kita nunggu yang enggak ada ribanya, ya masa apa yang mau minjemin? Nah, ini real sekali dengan fakta yang ada sekarang kita kalau ngomongin keluarga begitu. Itu sudah jadi pembicaraan secara umum dan jadi masalah umum juga. Nah, inilah yang menjadi kesulitan pada waktu itu memang ketika ekonomi Islam disampaikan kepada tengah-tengah masyarakat gitu. Cuman sekali lagi namanya kebahagiaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu memang enggak mudah. Gitu. Tetapi setelah bertahun lamanya insya Allah kita akan sadar dan bersyukur gitu. Karena dengan kehidupan sekarang yang saya alami, ya meskipun pas-pasan tadi, pas gitu ya. Yang pada akhirnya ya membuat saya nyaman dan sekarang teman yang ada itu teman saya dan sebagainya itu yang sekarang malah dikejar-kejar bahkan sampai kabur dan sebagainya. Apalagi pinjol. Mencari kebahagiaan itu ternyata kadang-kadang butuh waktu. Butuh waktu dan butuh kesabaran juga ya. Terjebak pada satu hal yang ternyata pada awal ternyata ini ada kebahagiaan semua. Tapi ternyata dalam perjalanannya alhamdulillah ternyata saya sudah menemukan kebahagiaan tadi itu. Pada akhirnya adalah ridho Allah tadi dan bersyukur tadi. Baik, yang terakhir perspektifnya Mas Fatur berkaitan dengan sedikit mungkin kebahagiaan perspektifnya Mas Fatur. Seorang translator. Kalau saya lebih sepakat bahwasanya tanpa memandang profesi, tanpa memandang latar belakang pendidikan, tanpa memandang
apapun background kehidupan kita, kita akan ketika kita seorang muslim, maka dasarnya pasti kebahagiaan itu tentunya adalah sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, kita seorang pebisnis pun, kondisi apapun, pasti endingnya adalah kebahagiaan itu ketika mendapatkan ridha Allah. Tadi saya sepakat banget. Jadi bisnis sebesar apapun, misal ketika itu tidak sesuai dengan ridha Allah, misal dari riba, ya percuma juga kan gitu. Kita nggak bakal bahagia atau tenang. Nah, maka saya pun dari selaku misalnya seorang translator, misalnya ya sama gitu. Kalau kebahagiaan bagi saya ya tadi itu apapun profesinya gitu akan tetap ending-endingnya adalah sejauh mana kita mengejar keridhaan Allah sesuai apa tidak dengan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terkait dengan hal profesi saya yang sekarang sebagai translator, saya sangat bahagia sekali. Dari sisi ya tadi contohnya terkait dengan saya sangat enjoy banget karena memang ya passion tadi. Jadi passion terkait dengan bahasa, belajar banyak hal, informasi juga saya dapat. Hal-hal sumbernya sangat banyak gitu. Jadi contoh misal ketika dari bahasa Inggris pun saya mendapatkan misalnya banyak ilmu yang secara primer sumber itu adalah dari luar gitu. Itu akan saya akses dengan mudah. Jadi kebahagiaan saya sebagai seorang bahasanya memiliki banyak bahasa sangat saya syukuri di sana. Terkait dengan posisi saya yang memiliki kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kemampuan berbicara banyak bahasa ini. Jadi ya saya sepakat tadi lebih penekanannya adalah kebahagiaan menurut saya apapun aktivitasnya, apapun profesinya adalah sesuai dengan keridhaan Allah. Baik, ini cakep sekali kesimpulan bahwa kebahagiaan yang hakiki sebenarnya memang ada lapis. Betul. Ya, ada lapis bawah kebahagiaan sesuai dengan profesi kita dan kita harus bahagia untuk itu. Ya, tapi ada kebahagiaan yang dipancarkan dari cara pandang hidup kita. Betul. Ya itulah nanti bisa misalkan kebahagiaan ridho Allah. Tentu ini tidak mudah, ini butuh proses. Ya, ini makanya kita bagi ini nanti insya Allah kita akan kulik lagi bagaimana bisa menggapai, bisa betul-betul merasakan. Ini kita bukan teori. Betul. Bagaimana benar-benar bisa merasakan bahagia ridho Allah. Tentu di situ butuh pembelajaran, apa yang harus dipelajari, kurikulumnya apa ala bahasa saya. Jadi ada semacam SKS kayaknya. Benar gitu. Karena ada orang yang memang ini adalah bagian kita itu opsi ini, obrolan santai inspiratif ini. Semoga dari obrolan kita sedikit ini 30 menitan ini bisa ada yang kita sebarkan. Nah, tentu nanti kita berjenjang terus insya Allah ya. Dari situ nanti kita akan rangkai terus bagaimana sih sebenarnya untuk meraih kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Tentu tidak bisa. Ya, tentu semoga bagi mereka yang sekarang ini dengan profesi apapun ternyata bisa jadi secara materi terpenuhi, tetapi ternyata dia nggak menemukan kebahagiaan yang sebagaimana ridho Allah. Ya opposite gambaran ridho Allah itu. Nah, ini yang perlu kita kulik. Insya Allah nanti silakan mampir ke sini lagi. Insya Allah lain kali. Harus gitu kayaknya. Semakin insya Allah nanti kita juga hadirkan teman-teman saya banyak sekali nanti. Kita akan obrolin apapun hal-hal warna hidup ini. Ya, mumpung kita ini masih diberikan Allah waktu ini. Ini supaya kita ada syukur kita. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Jazakallah khair. Mas Watu, Mas Azam. Saya ketemu lagi nanti insya Allah. Baik pemirsa, Rumah Inspirasi Perubahan. Obrolan kita singkat, semoga bisa memberikan manfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.